Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Halo, Halo, Kak Tusi. iya, bentar kita masih dinas pariwisata. Oke. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Halo, nih Halo. halo saya Tracy. Ini Halo, dengan Ya, saya Imran dengan Kudus. ya Pak Imran ya, lagi Ya. tinggal Pak Ali belum bukan, bentar, Ibu WAOD, Ibu, betul. ya, dengan Ibu ya WAOD nanti. Iya. Pak Imran sekarang lagi ada di lokasi Benteng, Pak? Iya, saya di salah satu bastion Oke. di Benteng Keraton. Ya, Berarti kita bisa virtual tour juga nanti ya, Pak? ya insya Allah. Gimana kondisi di sana, Pak? Oh, Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi pandemi saya juga nyiapin masker, cuman karena di dekat saya tidak terlalu banyak orang, jadi saya Ya, bisa baik. buka maskernya. Iya, Pak. Ini di belakang saya kelihatan ya, Kelihatan benteng ini. dinding-dinding Tembok-tembok. benteng. Ya, Iya. ya. Nanti kita pasti akan banyak tanya-tanya tuh, Pak, tentang Benteng Molio. Insya Allah. Gimana cuaca di sana, Pak, sekarang ini? Ya, seperti biasa, cuaca memang masih musim hujan, tapi kalau ndak hujan sih panas gitu. Oh, Di malam hari dalam benteng ini tetap eh, dingin karena di ketinggian. aha. Di- Jadi agak adem ya. Jadi Memang. pagi hari jam 6, setengah 7 itu masih berkabut. Jadi di sebelah benteng ini, sebelah timur benteng ini kan ada sungai. Jadi pagi hari masih ada embun itu kelihatan sampai setengah 7. Ada yang berkomentar bapaknya terlalu banyak gerak, diam. Oh iya. Iya. Oke, saya fix aja kalau gitu. Iya. Fix aja ya. Oke. Saya cari tempat ya. Ya Iya, gitu ya. Boleh, Ya Pak. mungkin nanti kita bisa jalan-jalan. ya jalan-jalan, Pak. Nah, nanti kita jalan-jalan, Pak. Iya. Betul. Ya. Oke, yes. Iya. Sebentar kita masih nunggu belum masuk ya. Karena lagi cerah sekarang ya Pak, kayaknya ya. Itu langitnya lumayan. Langitnya lumayan biru sih. Ya bagus, Cuma di, bagus Tapi dari nanti sini. iya. Cuma di sana memang cuacanya agak ekstrim ya Pak. Kita dulu ya ekstrim. pernah ke sana, kayaknya sebentar hujan, bisa nanti sebentar panas, nanti hujan lagi gitu. Iya, ekstrim itu pagi, siang bisa sepanas ini, nanti malam bisa dingin sekali. Iya. Iya. Kalau malam ini dingin sekali. Ya kayak di Bogor lah gitu, atau di Bandung. Cocok lah ya Pak. Karena ini di ketinggian. Jadi sepanjang tahun cuacanya seperti itu ya, Pak ya? Ya seperti itu, orang hutan hidup dengan cuaca begitu. Bisa aja, Pak. Kita masih menunggu Ibu WAOD ya? Iya. Biar ekstrim tetap keren nih, tuh ada yang komen Pak.
biar ekstrim tetap keren. Setuju. Bau-bau Ya, keren. setuju. Iya, Bobo banyak pesonanya. Bentar. Eh, eh, belum ya, tunggu. Belum ada respon dari sana, Kak Tracy? Belum katanya tuh, tunggu bentar. Masih menunggu. Pak, Gimana ada kondisi pertanyaan nih, Pak. Iya. Pertanyaan lagi nih, Pak. Ikat kepalanya itu Iya. apakah khas dari bau-bau? Oh ya, ini namanya kampurui. Kampurui. Wah, Nah, ya, kampurui ini ikat kepala yang sudah dimodifikasi dari kain tenun. Yang aslinya memang terbuat dari kain polos atau kain berwarna atau kain batik yang dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Tapi untuk keperluan adat itu, untuk keperluan yang dipakai hari-hari, ya bisa kita pakai seperti yang saya gunakan. Ini dari kain tenun masyarakat sini juga. oke. Khas memang dulu semua laki-laki di Buton mengikat kepala. Oh, gitu. Baik anak-anak, tua, muda, semuanya ikat kepala. Sampai sekarang masih dipegang terus ya, Oh, tradisinya ya? dicoba. Apa namanya ini ya, Laode ya? Bapak Laode? Kah? Saya? Enggak nih, satu lagi. Saya. Bukan. Atau yang mau bergabung? Iya, yang mau bergabung. Ini ada yang request. Waode kayaknya. Waode, ini ada Bapak Laode, Hairudin. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Harusnya dengan Ibu Waode ya, Pak? Betul ya, Pak? Iya. Iya, Ibu Waode. Mungkin sambil menunggu Ibu Waode gabung, kita bisa langsung tanya-tanya kali ya ke Pak Imran. Iya, kayaknya. Iya, boleh. Mungkin Boleh. sebelumnya itu kali ya, Ji. Kak Leo, sekilas dulu kali perkenalan diri. Mungkin dari Boleh, Pak. Kak Leo dengan Bapak juga. Biar tahu. Oke, Pak. Saya sendiri, saya dengan Leo, saya kebetulan di sini sebagai duta API yang Sudah masuk. Sudah ada, Pak? Belum. Itu yang masuk pakai akun Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Oh, itu Harus mungkin. itu akunnya. Oh, oke. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Ya udah di-invite sih belum. Oh, belum masuk. Udah di-invite, saya belum masuk. Amril coba telepon Ibu. Ditelepon aja. Ibu ditelepon. Belum masuk itu. Pak Imran mungkin Yang- bisa diceritakan sedikit tentang Benteng Wolio ini sambil menunggu Ibu Waode nanti bergabung dengan kita. Oh iya. Jadi Benteng Wolio, pemberian nama benteng itu sebenarnya di Kesultanan Buton atau Buton memiliki tata nama gitu. Jadi setiap benteng itu diberi nama berdasarkan tempatnya. Wolio karena memang tempatnya di Wolio. Wolio itu adalah pusat Kesultanan Buton, di mana pemerintahan selama 200 tahun sistem kerajaan dan 400 tahun sistem kesultanan. Di Wolio diatur, yang wilayahnya sekarang meliputi 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, ya. Benteng itu dibuat. Itu dibangunnya. Gimana, Pak? Benteng itu dibuat dengan luas 22,4 hektar. Keliling sekitar 3 km.
Jadi di dalam ibu kota kesultanan dulu. Jadi benteng itu punya fungsi sebagai pertahanan pusat kesultanan yang paling kuat di masanya. Kemudian sebagai tempat pemerintahan, pusat pemerintahan, dan sebagai tempat ibu kota kesultanan di mana masyarakat ada di dalam. Jadi dalam benteng itu ada masyarakat. Masyarakat inilah yang kemudian dahulunya sebagai pengendali pemerintahan pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi latar belakang pembuatan benteng sebenarnya karena posisi Buton yang sangat sulit di antara dua superpower. Di timur ada Ternate dan di barat ada Goa. Kita tahu dalam sejarah Nusantara bahwa kedua kerajaan itu adalah kerajaan yang betul-betul dan sangat kuat dan jauh berdiri sebelum Buton ada. Dan Buton merupakan salah satu jalur pelayaran ke Maluku sebagai pusat rempah-rempah, dan pelabuhan Buton adalah pelabuhan yang paling aman untuk dilalui. Sehingga posisi Buton itu sangat strategis untuk menuju Maluku. Sehingga daerah ini menjadi perebutan antara kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate. Buton berada di bawah dua kepentingan besar itu. Sehingga dua kepentingan besar itu akan berusaha untuk mengekspansi Buton. Dan itu terekam dalam berbagai macam naskah yang dalam setiap tahun Buton itu harus apa? Halo. Buton itu harus menghadapi ya. Iya. Ya, gimana Pak? Lanjut Pak, boleh? Lanjut. Ya. Jadi Buton itu harus menghadapi perang dalam setiap tahun. Di musim timur dia harus menghadapi perang melawan Ternate, dan di musim barat harus menghadapi perang melawan Goa. Sehingga butuh sebuah pertahanan kekuatan yang sangat harus apa? Halo. Buton itu harus menghadapi ya. Ya, gimana Pak? Lanjut Pak, boleh? Lanjut ya. Jadi Buton itu harus menghadapi perang dalam setiap tahun. Di musim timur dia harus menghadapi perang melawan Ternate, dan di musim barat harus menghadapi perang melawan Goa. Sehingga butuh sebuah pertahanan kekuatan harus apa? Berisik ya. Buton itu harus berisik. Terus suara saya ada feedbacknya. Ya, dari Ibu Waode. Ibu Waode mungkin bisa ada beberapa handphone yang dimatikan. Di musim timur dia harus menghadapi perang melawan Ternate. Ada rekaman mungkin dari suara saya. Iya, Bu Waode ya. Waode mungkin terlalu dekat dengan handphone lainnya. Iya, salah satu yang dimatikan aja. Ibu Waode mungkin Ya, laptopnya ya, kayak berarti itu kayaknya. Iya, mungkin ada feedback dari sana. Iya. Iya benar gitu. Oke, akhirnya semua kumpul. Selamat sore Ibu Waode, selamat bergabung, dan juga Pak Imran, selamat bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Saya Tracy dari salah satu duta API, dan juga dengan saya Leo, saya duta API. Saya duta API, kebetulan saya memegang kategori untuk situs sejarah. Kebetulan nih Pak, Ibu. Jadi bakal banyak nanya nih kayaknya. Iya. Jadi ya, suara semua jelas ya. Jadi mungkin kita akan mulai aja ya. Saya udah banyak juga yang bergabung dengan kita hari ini. Mungkin mungkin mau tanya dulu atau mau jelasin dulu lagi, lanjutin dulu Pak Im. Mungkin boleh kita tanya dulu ke Ibu Waode yang baru bergabung. Jadi nanti Pak Imran bisa menjelaskan lagi ya Pak, sedikit singkat kita bergabung dengan Ibu Waode dulu. Iya. Benar. Kak Tracy, silakan. Ini Bu Waode, ini kan sekarang lagi situasi seperti sekarang ini, gimana
di Bau-Bau kondisinya seperti apa? Mungkin Ibu Waode bisa ceritakan sedikit, terutama di pariwisata ya, di perkembangan pariwisata di Bau-Bau. Ya, alhamdulillah kondisi di Bau-Bau khususnya pariwisata ya baik. Walaupun kita berada di tengah pandemi hari ini, tapi kita tetap kuat dan sehat. Harus ya Bu, harus. Iya, harus ya. Gak boleh patah semangat. Apa yang kira-kira sudah dilakukan Bu, yang mungkin ada langkah-langkah khusus yang dilakukan dalam masa-masa seperti ini Bu? Atau ada kegiatan jadi, khusus? Langkah-langkah yang ya, kegiatan yang dilakukan oleh Dispar Kota Bau-Bau di tengah pandemi hari ini, pertama-tama kami merujuk pada Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang tindak lanjut himbauan pencegahan penyebaran COVID-19. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi melalui sertifikasi CHSE bagi para wisatawan yang ingin atau yang berada di Kota Bau-Bau yang lagi berwisata. Kemudian kemarin juga kami melakukan pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, sehingga mereka di dalam pandemi hari ini COVID-19 mereka masih tetap punya inspiratif, punya kemauan untuk berusaha. Oke, baik. Mungkin dunia pariwisata harus terus maju ya Bu di sana ya. Iya, harus dan wajib terus maju. Iya betul. Oke Bu, sekarang mungkin kita masuk sedikit ke Benteng Wolio ya Bu, di wilayah Bau-Bau ini. Di Benteng Wolio ini mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, ini letaknya di mana, lalu bagaimana aksesnya ke sana, terus keunggulannya apa? Karena secara tidak sadar dan tidak sengaja ternyata saya pernah berkunjung ke sana Bu. Walaupun cuma sekelebat, tapi ternyata saya pernah ke sana. Gitu. Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah Pak, sekali lagi saya ucapkan bahwa Bapak sudah pernah ke jadi kalaupun kita ke Benteng Wolio yang adanya di Kota Bau-Bau bisa diakses. Kalau melalui udara itu dari Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Hasanuddin. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta transit Bandara Hasanuddin, kemudian lanjut ke Bandara Betuambari. Okay. Kemudian kalau lewat laut bisa melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priuk, Pelabuhan Makassar, langsung ke Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Juga bisa diakses melalui darat. Ya, daerah-daerah sekitarnya seperti Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan daerah-daerah sekitarnya itu bisa melalui darat. Kemudian dari pusat kota Bau-Bau ke Benteng Keraton itu bisa mencapai 5 menit. Oh, dekat ya, dari pusat kota ke Benteng Keraton 5 menit. Kalau dari Bandara Betuambari 10 menit. Iya, ke Benteng Wolio. Atau ke Benteng Keraton Wolio. Itu melalui darat. Jadi dari Pelabuhan Murhum 10 menit ke Benteng Keraton Wolio, dan dari Bandara Betuambari itu 10 menit. 5 menit dan 10 menit ya. Oke, berarti secara akses dan letak sangat mudah ya Bu untuk dijangkau. Aksesnya jadi, iya. Jangan dibayangkan benteng iya, ini bisa dijangkau jadi darat, laut maupun udara. Iya, letaknya nggak terpencil ya Bu, ada di pusat kota ini bisa dibilang bentengnya ya. Lalu untuk lebih mudah, tapi aksesnya juga ada mudah ya. Jadi Benteng Keraton Wolio adanya di pusat kota Pak. Iya. Jadi kita hanya membutuhkan dari Bandara Betuambari itu hanya 10 menit. 10 menit. Dari pusat kota hanya 5 menit ya? Iya, dari pusat kota hanya 5 menit. Jadi dekat sekali. Iya. Mungkin tadi kita lanjut ke Pak Imran, boleh ya Bu? Tadi Pak Imran lagi seru jelasin Benteng Wolio. Iya, jelasin ya. Ini Pak Imran boleh
Mungkin itu Oke, aja. dilanjutkan. Dilanjutkan, iya. Boleh Pak. Dilanjutkan, ya. Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwa benteng itu dibuat dengan latar belakang sebagai sebuah benteng pertahanan terkuat di masanya. Kemudian setelah benteng keraton dibuat atau benteng Wolio itu dibuat, dibuatlah ratusan benteng lain. Jadi lebih dari 100 benteng yang ada di wilayah eks Kesultanan Buton. Yang paling besar itu ada di Wolio, yang sekarang yang disebut dengan benteng Wolio. Benteng Wolio sendiri sebenarnya dari dulu sudah dikenal oleh masyarakat dengan nama Kota Wolio. Jadi kota itu artinya benteng dalam bahasa Wolio. Jadi bukan kota sebagai sebuah tempat, tapi bangunan fisik benteng itu disebut kota. Dan dalam berbagai macam penuturan secara lisan yang kita dapatkan secara turun-temurun, benteng Wolio itu disebut dengan Kota Wolio. Kemudian benteng ini butuh waktu yang sangat lama dalam penyelesaiannya. Mulai dari era Sultan Buton ketiga di penghujung tahun 1500-an, hampir masuk tahun 1600. Kemudian nanti tahun 1630-an, bahkan sampai 1640-an, baru benteng itu rampung. Berarti bertahap ya Pak? Dan bertahap, butuh proses yang sangat panjang. Pertama dibangun dulu kubu-kubu pertahanan seperti di mana tempat saya berada ini. Ini namanya baluara atau sebagai sebuah bentuk menara pengintai yang dilengkapi dengan berbagai macam meriam. Mungkin bisa dikasih untuk ya, Pak. Bisa melihat musuh dari luar. Oh ya boleh, saya bisa keliling. Ya. Boleh Pak. Aduh, saya ada. Ya. Coba ya. Kelihatannya. Ini ada kotak. Gas. Jadi ada jendela dari ini. Agak susah ya malah. Meriam itu. Iya, jadi agak putus-putus jadinya Pak. Meriam. Ada produk OC, ada Portugis. Kemudian meriam-meriam itu digunakan sebagai persenjataan untuk melindungi benteng. Kemudian benteng ini, ya paling bagus memang ke sana lihat langsung ya. Iya, paling bagus ke sana lihat. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian di dalam benteng itu juga terbagi-bagi, ada area-area yang khusus dibuat, ada area yang memang sangat dianggap sakral yang kemudian tidak bisa diganggu, seperti area Masjid Keraton, terus kemudian Baruga, terus kemudian beberapa area makam-makam sultan, kemudian beberapa area istana-istana. Jadi di dalam benteng itu sudah dibagi-bagi dan punya peran dan fungsi setiap kawasan-kawasan yang ada di dalamnya. Tapi terus terdapat titik-titik ini tetap bisa dikunjungi oleh wisatawan, Pak? Bisa dikunjungi bisa, ya? Wisatawan. Dia masih bisa dikunjungi oleh wisatawan. Contoh misalnya area Masjid Keraton, orang bisa berkunjung, bisa tiap hari, di hari Jumat dan di waktu-waktu sholat masjid dibuka dengan saat ini tentu dengan protokol yang kesehatan ya. Yang tetap ada pengunjung yang biasanya yang berwisata religi untuk datang ibadah, terus kalian juga bisa jalan-jalan. Kemarin berarti itu silakan. Kemarin waktu di bawah saya sempat diajak keliling gitu, nggak masuk tapi keliling lewatin aja. Itu ada beberapa pintu gitu kan ya? Oh iya. Jadi pintu itu ada 12 pintu. 12 pintu. Jadi ada 12 buah pintu gerbang. Kemudian ada 16 bastion atau 16 menara pengintai. Nah, itu memang dengan diambil dari filosofi keislaman yang sangat kuat. Oh, iya. Jadi ada misalnya
ada 12 pintu gerbang, itu menunjukkan ada 12 lubang yang ada dalam tubuh manusia. Oke. Ada lubang mata, Waduh. hidung, telinga, mulut. Hitunglah Iya. sampai 12. Baik, Kemudian ada 16 buah bastion, itu diambil dari angka 16 proses kejadian manusia. Dari nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, kemudian Muhammad. 4 huruf semua, jumlahnya sama dengan 16. Ibunya ketutup. Ya. Ibunya keluar. Iya. Silakan di-invite lagi Kak Tracy. Iya. Pak Imran bisa lanjut nggak apa-apa Pak? Iya. Iya. Jadi ke-12 pintu gerbang itu adalah merupakan akses untuk memasuki benteng. Dan dahulu akses itu memang tidak bisa sembarang orang untuk bisa masuk ke dalam benteng, karena memang apalagi namanya ditutup untuk, karena ini kan pusat ibu kota dan pusat pemerintahan, ya, pusat pemerintahan kesultanan, dan tidak boleh dibuka dengan sangat leluasa bagi orang dari luar, karena itu sangat secret sekali. Pusat pemerintahan juga ada di dalam, semuanya dikendalikan dari dalam, dan untuk masuk ke dalam benteng itu tidak mudah di era kesultanan dulu. Nah, karena memang mewaspadai adanya musuh yang bisa datang masuk ke dalam pusat pemerintahan. Jadi yang harus melewati pos jaga tertentu, harus ditanya keperluannya apa, siapa, dan seterusnya. Kalau itu dianggap tidak penting, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi dia berada di ketinggian yang sangat terjal sekali di atas bukit, sehingga memang tidak mudah untuk dijangkau oleh musuh. Tetapi di dalam ada masyarakat yang kemudian bermukim, di mana masyarakat itu yang mengatur pemerintahan pusat. Dan dari Benteng Wolio itulah Kesultanan Buton dikendalikan. Kira-kira tapi kalau sekarang itu aksesnya sudah sangat gampang ya Pak ke sana ya. Kalau dulu susah sekali, karena di atas bukit. Sekarang kan akses jalan sudah banyak ke sana dan sudah sangat bagus. Akses jalan sudah ada, terus pintu gerbang juga dibuka semuanya untuk bisa dikunjungi, masuk ke dalam. Iya. Kemudian di dalam benteng juga terdapat berbagai macam benda cagar budaya, terdapat berbagai macam daya tarik wisata budaya yang sudah, baik itu rumah-rumah tua para pejabat-pejabat kesultanan yang sangat unik sekali, terbuat dari kayu tanpa paku. Terus kemudian berbagai peninggalan-peninggalan bersejarah lain yang ada di sini, baik tempat pelantikan sultan, semuanya masih tetap terjaga dengan baik. Bahkan sebuah gua tempat di mana Arung Palaka Raja Bone di saat menghadapi Hasanuddin sebelum perang Makassar juga masih didokumentasikan dengan baik oleh masyarakat yang ada dalam Buton dan pemerintah daerah setempat. Oke, berarti yang memang dulu saya kunjungi itu hanya setitik kecil aja Pak. Ternyata masih banyak daerah yang bisa dieksplor dari itu ya. Tracy mungkin bisa kita kembali ke Ibu Waode. Ya mungkin ini sekarang sebelumnya Ibu, kita mau kasih tahu dulu untuk yang hadir di Travel Talk ini, kita akan ada giveaway. Jadi kalau misalnya selama kita sharing ini, nanti kalau ada pertanyaan silakan tekan tombol di bawah itu yang ada tanda tanya dan ketik pertanyaan. Nanti kami akan jawab satu persatu dan kami akan pilih jawaban pertanyaan terbaik. Dan ada 2 giveaway akan dibagikan. Oke, ini saya ada pertanyaan buat Ibu Waode. Ada pertimbangan apa kenapa menominasikan Benteng Wolio ini untuk API 2021 sebagai nominasi? Mungkin kenapa gitu ya? Mungkin bisa diceritakan gitu. Silakan Bu. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Ya. Jadi pertimbangan kami kenapa Benteng Keraton Wolio diusulkan menjadi nominasi API. Pertama-tama karena di samping Benteng Keraton Wolio telah mendapat penghargaan dari MURI, Benteng Keraton Wolio juga memiliki bentuk yang unik. Ya, bentuk yang unik yang terbuat dari batu kapur. Pada masa lalu juga benteng ini dijadikan sebagai tempat pertahanan.
dan sekarang menjadi salah satu objek wisata yang menampilkan sejarah Kesultanan Wuliyo dengan pemandangan kota Bau-Bau yang sangat menakjubkan. Di samping itu, seperti tadi ya sudah dijelaskan bahwa ada 12 pintu yang disebut lawa dan ada 16 menara pengintai yang disebut baluara. Sehingga itu kami rekomendasikan diusulkan di dalam Ajang Pesona Indonesia atau API. Iya, menarik sih. Lalu untuk itu kegiatannya untuk mensukseskan Benteng Wuliyo. Di samping itu, Benteng Keraton Wuliyo juga merupakan ex Kesultanan Buton atau pusat Kesultanan Buton pada masa lalu. Istimewa berarti ya, Bu? Iya. Ya, ada cerita istimewa sendiri, sekali, ya, Pak. tuh. Sehingga kita rekomendasikan untuk mengikuti Ajang Pesona Indonesia. Oke. Nah, Bu, untuk ikut serta dalam Ajang API Award ini, kegiatan kampanye apa aja nih, Bu, yang sudah dilakukan, Bu? Sama dengan masyarakat tadi mungkin. Pusat Kesultanan Buton. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Halo. Iya. Agak terganggu, terganggu lagi sinyalnya. Iya. Halo Ibu. Ibu, sinyalnya baik-baik saja, Bu. Loading. Iya. Iya. Iya, kampanye kami pertama-tama melalui media sosial dengan kata-kata ajakan di dalam menyambut Ajang Pesona Indonesia ke-6 dan terpilihnya Benteng Keraton Wuliyo sebagai nominasi situs sejarah terbaik. Kami mengajak jadikan pariwisata daerah kita menjadi berjaya dalam Ajang Anugerah Pesona Indonesia ke-6. Ya, dengan cara pakai tweetbond, baik lewat WA, Instagram, dan media-media sosial lainnya. Itu ajakan kami. Kemudian tag Instagram Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, dan ayo jalan-jalan, jangan lupa vote Benteng Keraton Wuliyo, SMS ke 99386. Ayo jalan-jalan. Sekalian nih. Tahun 2021. Boleh, Bu. Nanti kalau... satu kali jalan. Biar lebih jelas, Pak. Iya. Kalau misalnya ada ajakannya data lebih foto jelas atau video, boleh, Bu, dikirim ke kami. Nanti saya sebagai duta untuk situs sejarah pasti bantu untuk promosi juga, Bu, dari sini. Oh iya. Wah, iya. Alhamdulillah sekali, Pak. Kami akan kirim videonya. Yang durasinya yang 5 menit kemarin, ada yang 5 menit, ada yang 3 menit, ada yang 1 menit, Pak. Tinggal di-share nih. Semua lengkap. Iya. Iya. Nih, sekarang mungkin kembali lagi ke Pak Imran ya. Misal kira-kira ke depannya akan ada rencana apa khusus gitu untuk Benteng Wuliyo ini, misalnya mungkin didaftarkan ke UNESCO atau diajukan maksudnya sebagai benteng terbesar atau bagaimana, atau mungkin yang jangka panjang, jangka pendeknya gitu, kira-kira yang bisa diceritakan.